Ibu Kota DKI Jakarta hari ini berulang tahun. Di usia ke-494 tahun, pekerjaan rumah DKI Jakarta bertambah dengan melonjaknya kasus COVID-19. Di hari ulang tahunnya, Jakarta pun didesak lockdown untuk menekan angka kasus COVID-19. Lalu perlukah Ibu Kota di lockdown tanpa mengesampingkan dampak ekonomi? Berikut kita simak laporan khas redaksi. 22 Juni pada hari ulang tahun Ibu Kota Jakarta mendapat kado pahit. Sepekan terakhir kasus COVID-19 di Ibu Kota menjadi penyumbang tertinggi kasus COVID-19 di tanah air. Bahkan pada 20 Juni 2021, kasus COVID-19 harian di Jakarta tembus rekor, yakni 5.582 kasus. Merespon lonjakan kasus COVID-19, sejak Senin malam sejumlah ruas jalan di Ibu Kota ditutup. Di Jalan Asia Afrika, kendaraan yang melintas dialihkan dari lapangan tembak menuju Jalan Jenderal Sudirman atau Senayan, termasuk dari arah sebaliknya Blok M menuju lapangan tembak. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, hanya pengendara tertentu saja yang dapat melintas. Di antaranya warga Kemang penghuni hotel, patroli kepolisian, ojek online, dan pengguna jalan dengan kategori tujuan mendesak. 10 lokasi yang kita laksanakan mobilitas pada pembatasan mobilitas pada malam hari ini adalah 10 kawasan yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pembatasan mobilitas yang kita lakukan, maka kawasan-kawasan tersebut bisa lebih tertib. Tak hanya ruas jalan ditutup berdasarkan waktu tertentu untuk membatasi kegiatan masyarakat, sejumlah tempat berkumpul seperti kafe hingga warung makan di pinggir jalan Ibu Kota dipaksa tutup pada waktu tertentu. Senin malam, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan penyisiran di sepanjang ruas jalan Banjir Kanal Timur yang biasa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat serta pedagang kaki lima. Satu persatu pedagang yang masih buka tutup karena telah melewati waktu pembatasan mobilisasi masyarakat, yakni pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Tak hanya warung kecil dan lapak pedagang kaki lima, sebanyak 5 kafe dan restoran yang berada di wilayah Pulau Gadung ditutup paksa aparat Satpol PP selama 3 kali 24 jam Senin malam. Selain memberikan sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang mengabaikan aturan PPKM Mikro, petugas juga membubarkan kerumunan warga. Sebelumnya ada desakan agar Ibu Kota lockdown mengingat kasus COVID-19 terus melonjak. Merespon desakan lockdown, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan keputusan PSBB ketat atau lockdown Ibu Kota berada di tangan pemerintah pusat. Kali ini lebih parah dari sebelumnya, Pak. Bahkan tahun lalu sempat DKI tadi rem darurat tanpa menunggu pusat dulu. Tapi kenapa sekarang nggak langsung kayak? Ya dulu kan kewenangannya ada di daerah. Sekarang kan kewenangannya ada di pusat. Sesuai dengan aturannya. Sejauh ini pemerintah pusat memutuskan tidak memberlakukan PSBB ketat atau lockdown bagi wilayah zona merah seperti Ibu Kota. Senin 21 Juni, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengetatan PPKM Mikro selama 2 pekan yang berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli. Dijelaskan bahwa perkantoran 75% work from home, kemudian belajar mengajar kembali ke daring, kemudian kegiatan sektor esensial tetap beroperasi, IOM-KI, restoran 25% dan didorong untuk take away, dan maksimalnya jam 8. Kemudian juga terkait dengan kegiatan beribadah untuk dilakukan di rumah. Pembatasan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 memang diperlukan. Namun dampak ekonomi dari pembatasan kegiatan masyarakat juga tidak bisa dikesampingkan. Tim Liputan CNN Indonesia.